Sahabat hidroponik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video ini adalah salah satu video untuk menjawab pertanyaan ya dari komentar yang ada di salah satu video saya terkait dengan sistem hidroponik NFT menggunakan pipa 2 in ya. Oke. Ada pertanyaan begini, untuk 2in itu apakah cocok untuk pembesaran selada gitu. Nah, begini saya jelaskan terkait dengan dari awalnya ya. Oke, di sini di awal itu saya menggunakan 2in ini untuk pembesaran ya. Jadi dari peremajaan yang ada di bawah ini kemudian saya pindah di pembesaran menggunakan NFT ini. Oke, menggunakan 2in ya. Nah, sebenarnya menggunakan 2in ini sudah bisa ya. Untuk pembesaran itu bisa. Hasilnya pun cukup bagus. Ya, cukup bagus asalkan untuk airnya itu debit airnya cukup lancar ya. Nah, kendalanya memang kalau akarnya banyak itu kadang airnya bukan NFT lagi tapi menggenang karena ya memang kecil ya. Karena kecil ini maka untuk intensitas airnya walaupun besar itu tetap tersumbat di sini. Nah, itu yang menjadi salah satu kekurangannya setelah saya gunakan selama ini adalah itu ya. Ya pernah juga sampai luber gitu ya di sana. Itu sampai luber gitu ya. Itu juga pernah. Tapi itu hanya sekali karena akarnya yang sangat besar, sangat banyak sehingga airnya luber. Tuh. Tapi untuk yang lain tidak masalah, ya tetap bisa. Tapi setelah saya evaluasi, ini sepertinya untuk 2in ini bagusnya untuk permajaan ya. Jadi untuk mengurangi kekhawatiran, pertama luber seperti itu tadi, kedua memang untuk akar ya, akar selada ini cukup banyak sehingga daya tampungnya kurang gitu, akhirnya airnya tidak lancar. Tapi sebenarnya enggak mengkhawatirkan sih sebenarnya, asalkan untuk kemiringannya ini dibuat agak miring gitu, airnya tetap lancar itu ya. Oke, itu terkait dengan penjelasan terkait dengan 2in ini, pipa 2in. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan lagi terkait dengan idealnya itu seperti apa sih gitu. Menurut saya bukan menurut mungkin ahli gitu enggak ya. Kalau untuk pembesaran itu minimal 2in ya, seperti ini ya. Nah, dari beberapa referensi ini ada yang dibelah gitu ya, ada yang dibelah ya. Ini saya juga coba untuk saya belah ini. Nah, seperti ini ya. Tujuannya pertama ya biar mudah untuk membersihkan gitu, jadi dibuka ini. Nah, ini kan bisa dibuka, dicopot gitu untuk dibersihkan, itu bisa seperti itu. Nah, tapi sepertinya kalau dibelah kemudian dimasukkan seperti ini terlalu dangkal. Nah, sehingga seperti ini nanti masalahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini masuknya kurang sehingga nanti akan goyang seperti ini, atau mungkin nanti juga ini sering saya alami, ini gini. Nah, ini roboh seperti ini. Akhirnya akarnya itu tidak kena air. Nah, akhirnya mati ya, layu gitu karena airnya enggak bisa terserap oleh tanaman ini. Nah, seperti ini. Nah, gini. Sering terjadi seperti itu karena ya memang ke tiup angin seperti itu. Dan ini banyak ya. Nah, ini juga. Ini saya masukkan, akhirnya saya masukkan ke sini. Kalau seperti ini, nah ini kan kalau misalkan tidak dibelah, itu kan ideal. Artinya di sini, nah sekian kan. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan nanti enggak roboh gitu. Nah, kalau seperti ini roboh. Itu ya. Apalagi untuk selada yang batangnya panjang itu
rawan sekali roboh dan akhirnya nanti tumbang. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, tumbang dia jatuh. Nah, seperti itu. Akhirnya tidak cantik lagi tampilannya. Gitu. Kalau mungkin untuk jenis-jenis yang batangnya pendek seperti ini, ya, Caipira ini. Nah, ini batangnya pendek, ini masih memungkinkan untuk tetap bisa berdiri tegak seperti ini ya. Jadi tetap bisa. Tapi kalau ini nanti tinggi, batangnya meninggi karena usianya, ya itu bisa juga ambruk. Nah, seperti ini ambruk. Contohnya lagi mana ya? Aduh. Nah, ini batangnya terlalu tinggi ya. Ya seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ya kan? Jadi goyang seperti ini. Gitu. Jadi idealnya mungkin pakai yang 2,5 dan tidak dipecah seperti ini. Nah, contohnya di sana saya tunjukkan. Walaupun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk tumbang juga. Ini juga 2,5 saya belah ya. Ya kalau ini akhirnya saya tanami untuk Caipira ya, yang batangnya pendek. Nah, yang seperti ini sebenarnya. Jadi yang 2,5 in dan ini tidak usah dibelah. Jadi seperti ini nanti akan lebih aman ya untuk tanamannya. Dan lubangnya itu usahakan lubangnya agak besar. Karena apa? Nah, nanti seperti ini. Ini biar tanaman. Kadang ada batangnya pendek ya, batangnya pendek. Ini kalau nanti lubangnya ini kecil, ini akan di dalam dan daunnya nanti akan di dalam, akhirnya begini. Nah, begini. Ketepit seperti ini akhirnya nanti tidak bisa berkembang begini. Nah, ini kan agak di dalam ini. Nah, seperti ini. Kalau ini nanti lubangnya kecil, ya itu akan tercepit seperti ini. Memang nanti tidak bisa mekrok ya. Nah, tidak bisa mekrok seperti ini. Nah, itu kan. Nah, seperti itu. Oke. Lubangnya seberapa? Ya, segini nih. Saya tunjukkan ya. Saya gunakan ini. Segitu ya. Ini kira-kira 6 cm ya. 6 atau 7 cm ya lah diameternya. Saya gunakan itu. Oke, dan ini saya buat sistemnya NFT semua sekarang. Oke, itu. Oke, mungkin itu ya sahabat hidroponik yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan itu. Ini 3 in ya, ini 3 in, 3 dim atau 3 in. Nah, ini walaupun dibelah ini masih aman karena masih cukup tinggi. Nah, seperti itu. Ini 3 in. Kalau dibelah kayaknya enggak masalah kalau ini. Maksudnya masih bisa menopang. Nah, ini masih menopang. Masih aman. Menopang tanaman tetap berdiri gitu. Tapi kalau 2,5 lebih baik enggak usah dipecah, enggak usah dibelah ya, biarkan utuh seperti itu tadi, itu lebih bagus untuk tanaman. Dan untuk yang 2 in ini sebenarnya kayaknya cocok untuk pembesaran. Jadi lubangnya itu dibuat rapat aja. Nanti kalau sudah besar sekian itu baru nanti dipindah di pembesaran di 2,5 atau 3 in ya. Tapi 2,5 aja sudah cukup sebenarnya. Gitu. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan sahabat hidroponik. Semoga ada manfaat dan gunanya dan menjadi pengalaman saya ini menjadi referensi teman-teman yang lain yang ingin membuat instalasi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.